Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat bertemu lagi bersama kisah salihin Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang kisahnya syarat dengan makna, ya, syarat dengan makna. Pagi ini kita akan bincangkan poin berkenaan dengan perihal kembali manusia kepada Allah. Kemarin kita sudah bicara tentang istirja, ya, tentang istirja dalam serial yang ke-13. Sekarang serial yang ke-14, siri yang ke-14, tentang keadaan manusia kembali kepada Allah. Waktu Fudail bin Iyad berjumpa dengan jamaah, ditanyanya berapa usia, katanya usia saya 60. Kata Fudail, kalau usia sudah 60 berarti itu sudah di penghujung, siap-siaplah menghadap Allah. Nah, sekarang macam mana manusia menghadap Allah ini? Sini ada kisah yang baik sekali yang terjadi di zaman dahulu, di zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai Khalifah Bani Umayyah, yang kantornya, pejabatnya di Madinah, ya, yang pejabatnya di Damsyik, dia singgah di Madinah. Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah, Khalifah Bani Umayyah yang kantornya, pejabatnya di Damsyik di Syam, lalu mau pergi umrah, singgahlah di Madinah. Ini cerita khalifah dengan orang alim. Khalifah, pemimpin negara, pemimpin tertinggi, ingin berjumpa dengan orang alim. Dalam perjalanannya nak pergi umrah, ya, dari Damsyik, dari Syam mau pergi Mekah, tentulah lalu di Madinah. Dalam perjalanan, ya, ini sampai di Madinah, dia menginap di sana 3 hari katanya. Wa dakhala Sulaiman bin Abdul Malik al-Madinah fa aqama biha salasan. Faqala ma ha huna rajulun mimman adraka ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna. Sampai di Madinah, khalifah tadi, pemimpin negara tadi, raja tadi menanya penduduk Madinah, saya ingin berjumpa dengan orang alim yang berjumpa dengan sahabat, artinya tabi'i. Khalifah ini merasa kehausan, merasa gersang, ingin siraman dari orang alim. Itu ceritanya ini. Bagus kalau orang beriman ingin mencari orang alim, ya, ingin belajar. Ini khalifah lagi, pemimpin negara, tentu menjadi pedoman kepada rakyatnya. Kata jemaah, faqila lahu ha huna rajulun yuqalu Abu Hazim. Kata penduduk, ada di sana seorang tokoh senior namanya Abu Hazim. Nama yang sebenarnya Salamah bin Dinar, meninggal dunia tahun 140 Hijrah. Namanya Abu Hazim. Fa ba'asa ilaih faja, khalifah mengirim utusan untuk jumpa orang alim ini, lalu orang alim tadi datang. Ini dia. Bila orang alim sudah berada dalam majlis khalifah, faqala Sulaiman, ya Abu Hazim, ma hadzal jafa. Sulaiman bertanya kepada Abu Hazim, kenapa nampaknya ada gersang ini? Kenapa ada gersang, sesuatu yang gersang? Lalu kata Abu Hazim, wa ayu jafa ra'aita minni? Mana ada yang gersang? Mana ada? Kata Abu Hazim. Kata khalifah, atani wujuhul Madinah kulluhum wa lam ta'tini. Semua penduduk dan pemimpin di Madinah ini datang jumpa saya. Saya sebagai khalifah. Kamu tak datang. Itu kan gersang namanya. Ini pembuka kata saja sebenarnya, ya. Faqal, kata Abu Hazim, seorang alim tadi, ma jara baini wa bainaka ma'rifah atika 'alaiha. Saya tidak kenal kamu selama ini, kamu tidak kenal saya. Saya nak datang-datang, mana tidak kenal lah menurut saya, katanya. Apa kata khalifah? Marahkah khalifah tu?
Sadaqa syekh, betul tuh katanya. Betul, kamu belum kenal saya belum kenal kamu. Kamu tidak datang tuh tidak apa-apalah. Oke lah tuh katanya. Kemudian baru masuk kepada tajuk. Tadi mukaddimah saja. Ya Aba Hazim, malana nakrahal maut. Ini intinya. Intinya kenapa khalifah memanggil ulama untuk konsultasi. Pertanyaannya berapa patah saja? Malana nakrahal maut. 3-4 patah perkataan saja. Ya Abu Hazim, kenapalah saya rasa saya dan kita ini semuanya kebanyakan manusia tak siap nak mati. Nakrahal maut, macam takut nak mati itu. Kenapa? Kuncinya. Pertanyaan ini mewakili pertanyaan kita semuanya. Mewakili pertanyaan manusia sepanjang zaman. Kata orang alim Abu Hazim Al-A'raj rahimahullah, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fa antum takrahuna an tantakilu minal umran ilal kharab. Orang itu takut mati katanya. Ini jawaban orang alim ya. Tokoh senior yang berjumpa dengan sahabat Nabi, yang tabi'i, penduduk Madinah, yang hatinya bersih, suci, mindanya bersih. Orang itu takut mati katanya karena kamu membangunkan keduniaan, kamu meruntuhkan akhirat kamu. Manusia yang hidup ini banyak membangun dunia, meruntuh akhirat. Membangun dunia, meruntuh akhirat. Dia tidak sadar. Itu yang susahnya. Orang itu tidak susah yang dia itu membangun dunianya, meruntuhkan akhiratnya. Meruntuhkan alam kuburnya, menggelapkan kuburnya. Membuat kuburnya sempit, susah nanti di dalam. Itu kerja manusia yang tak tahu perjalanan hidup. Jadi kamu ini takut nak mati karena kamu membangunkan keduniaan, akhirat kamu tak bangun. Tentu wajarlah katanya fatakrahuna fa antum takrahuna an tantakilu minal umran ilal kharab. Minal umran ilal kharab. Tentu wajar sekali lah kamu ini tak siap nak berpindah dari tempat yang kamu bangun kepada tempat yang belum dibangun, yang diruntuh sendiri. Kata orang alim di hadapan raja, di hadapan khalifah. Qala sadaqta ya Aba Hazim. Disokong, dijempol oleh khalifah tadi. Betul lah itu katanya. Betul lah itu. Saya ini masih dirintangi keduniaan, itulah saya takut nak mati katanya. Terima kasihlah katanya. Kemudian ditanya pertanyaan berikutnya. Fa kaifal qudum 'ala Allah? Jadi orang mati ini berpulang ke rahmatullah itu macam mana sebenarnya statusnya? Macam mana status orang yang mati ini? Kata khalifah kepada orang alim. Dijawab lagi, ammal muhsin fakal ghaib yaqdum ala ahli faraham masrura wa ammal musi fakal abik yaqdum ala maulah khaifam mahzuna. Manusia ini ada dua, kata Abu Hazim. Pikir-pikirlah diri sendiri ya, kemana kita ini kelompok mana kita satu. Manusia ini ada dua kelompok, dua kategori. Pertama muhsin namanya. Muhsin ini dekat-dekat nama dengan saleh lah, orang yang baik, orang bisai, orang baik. Yang kedua lawan kepada muhsin itu musi. Musi. Dalam Quran ada perkataan muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin, ada dalam Quran. Musi ada tapi barangkali sekali saja disebut. Kalau muhsin banyak. Manusia terbagi dua. Pertama muhsin, orang yang baik. Kalau dia meninggal, statusnya seperti orang yang berpisah dengan keluarga. Dia pergi ke negeri seberang, dia pergi belajar, dia belajar dengan rajin, dengan cemerlang, bagus, membawa prestasi yang baik. Lalu dia akan kembali katanya ke pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Orang yang perjalanan hidupnya baik, terancang, teratur, tidak lalai, bila meninggal, tidak masalah katanya. Orang itu akan riang gembira kembali kepada Allah. Adapun musi, orang yang berbuat jahat, makna literalnya ya, yang tidak betul cara hidupnya, banyak yang tak betul dalam kehidupan ini, fakal abik, statusnya seperti hamba sahaya yang berpisah dengan penghulunya, atau katakanlah pekerja meninggalkan
majikan. Dengan tidak izin, tanpa izin, lari dari majikan. Dokumennya, paspornya, dokumen perjalanannya di tangan majikan. Dia lari dari majikan karena dia ada masalah. Kata orang Brunei, berulah, membuat benda yang tak baik. Lalu dia lari. Dia mesti balik kepada majikan. Tidak. Jadi kalau dia nak balik itu khaif, takut, mahzun, sedih. Orang ini terbagi dua, ada orang yang baik, hamba yang baik, yang taat, yang saleh. Bila kembali kepada Allah dia meninggal, katanya tidak ada masalah, katanya. Kalau orang itu tidak baik, banyak yang tak betul dalam perjalanan hidupnya, bila dia meninggal, masalah, kata Abu Hazim. Lantas apa respon khalifah tadi? Fabaka Sulaiman. Sulaiman menangis. Sulaiman menangis di hadapan pembesar kerajaan. Di hadapan pembesar pemerintah, di hadapan orang-orang kenamaan, di hadapan ulama, menangis dia. Menangis dia. Selaya berkata, Fabaka Sulaiman waqal, dia menangis, saya berkata, laita sya'ri ma lana indallahi Abu Hazim. Maaf ya. Kalau begitu saya tidak tahulah apa nasib saya ini. Adakah saya masuk golongan pertama ataukah saya masuk golongan kedua? Saya sendiri tidak tahu, katanya. Tidak tahu status saya. Apa kata orang alim? Faqala Abu Hazim, a'rid nafsaka ala kitabillah. Kalau nak tahu status Anda, kan ada kitabullah. Di sana, ini sifat orang yang baik, ini sifat yang tak baik. Fa inna kata alam malaka indallah. Kata Abu Hazim, kalau kamu ingin tahu status kamu, kelompok yang baik ke kelompok yang tak baik, kan ada kitabullah. Rujuklah ke sana, bacalah sana. Oh. Qala ya Abu Hazim wa inni usibu tilkal ma'rifah min kitabillah. Kata Khadijah, oh saya sudah berjumpa jawabannya dah. Ini khalifah yang hebat ya. Khalifah hebat, khalifah yang berisi berilmu. Oh saya sudah terjumpa, katanya, jawaban. Mana jawabannya dalam kitabullah, katanya? Rupanya jawabannya dalam surah Infitar ayat 13 dan 14. Saya sudah jumpa jawabannya, katanya, yaitu firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dalam surah Infitar ini ayat 13 dan 14, manusia terbagi dua seperti yang dibuat oleh Abu Hazim tadi. Kategori manusia itu ada dua. Tadi kata Abu Hazim, muhsin dengan musik. Di sini sama juga, abrar dengan fujar. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik itu berada dalam naim, dalam nikmat. Hidupnya nikmat, matinya nikmat, kuburnya nikmat, nanti semua nikmat. Karena dia akan diurus oleh Allah. Tidak mungkin orang tuh dalam hidupnya diurus Allah, matinya tidak diurus. Tidak mungkin. Orang yang hidupnya diurus Allah dengan baik, penghujung usianya mesti diurus Allah. Alam kuburnya mesti diurus Allah. Inilah innal abrara lafi na'im. Subhanallah. Teringat dulu waktu hadir dalam kuliah bersama yang mulia almarhum Tuan Guru kita Profesor Dr. Arundin di Darus Syifa. Dia pernah menguraikan ayat ini. Orang yang baik itu hidupnya baik, matinya baik, katanya. Baik. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang jahat itu opposite, lawan kepada abrar. Lawannya berada dalam jahim, dalam neraka. Walaupun duit banyak, rumah besar, kereta besar, tapi kalau jauh dari Allah, berarti dia dalam neraka. Walaupun dia senang perasaannya, senang nampaknya, itu neraka bagi dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus masih berlanjut lagi perbualan antara khalifah dengan orang alim. Ya Abu Hazim, fa'ina rahmatullah. Ditanya lagi, aina rahmatullah, katanya.
Rahmat Allah itu di mana letaknya? Siapa yang akan dapat? Kata Abu Hazim, qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada muhsinin yang dikatakan oleh Abu Hazim tadi. Orang itu terbagi dua, muhsin sama musik. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan. Yang jelas dalam perbualan ini dinyatakan manusia itu terbagi dua. Ada yang senang meninggalnya, senang waktu menghadap Allah, itu muhsinin. Mudah-mudahan kita menjadi muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.